Saya lihat Roy Suryo dan Dr. Tiva ini sebenarnya sudah ingin tobat. Tapi sayangnya waktunya sudah terlambat. Halo, saya Sirus, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah betul sebenarnya jauh di lubuk hati terdalam Roy Suryo dan Dr. Tiva yang disuruh lapor ke Polda Metro beberapa hari sekali, ini mulai lelah dan mulai melihat bahwa tidak ada yang menanti di ujung jalan sana selain pintu sel atau bumi yang akan menyegelnya. Mari kita bahas dan apa yang akan terjadi berikutnya. Dugaan ijazah palsu Jokowi ini belakangan ini sangat masif. Mas Roy Suryo ini meminta atau mungkin berbicara ya pada saat diwawancara bahwasanya kasus ini tuh harusnya sudah dihentikan penyidikannya gitu, karena ini sudah terasa janggal, ada cacat hukum karena statusnya sebagai tersangka nih kayak dibiarkan aja, nggak dimulai-mulai, maksudnya nggak ada kejelasan gimana berakhir arah persidangan ini nantinya gitu. Dan menurut Mas Denny sendiri, kenapa beliau mulai rajin mengatakan hal-hal seperti itu? Sejatinya jika ingin menghentikan kasus ini, yang dihentikan itu bukan Roy Suryo, tapi Refli Harun. Karena ini pasti idea yang dilayangkan oleh penasihat hukumnya yang satu ini. Ada sebuah upaya untuk membuat apa yang terjadi ini secara legal standing ini tidak sah lagi. Karena jika ternyata apa yang sekarang ini diteruskan, yang akan terjadi ini adalah Roy Suryo dan Dr. Tiva ini pasti akan kalah. Dan mereka pasti akan ditahan. Nah, ini adalah sebuah narasi yang ingin ditimbulkan. Tetapi apapun itu kita tahu bahwa keinginannya adalah berdamai. Tapi ya mereka harus menunjukkan dong pride-nya kalau mereka ini melakukan ini semua bukan karena takut. Tapi karena memang ya menjalani satu peperangan yang memang fair, adil, dan akhirnya dimenangkan oleh mereka dengan walaupun ini akan ceritanya nggak dilanjutkan, mereka pasti akan mengklaim kemenangan. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah siasat hukum yang ya sah-sah saja dilakukan. Tapi kita akan tahu bahwa pihak lawan, pihak Pak Jokowi, ini tidak akan tinggal diam. Dan mereka akan lebih pilih untuk meneruskan kasus ini. Mungkin ini lebih menyerupai dengan kasusnya Pak JK lawan Ade Armando dan Grace Natali, ya, di mana kita tahu bahwa apa yang diunggah oleh Ade Armando dan Grace ini memang bisa diperkarakan oleh Pak JK. Dan sejatinya kalau mereka minta maaf, bisa saja kasus dihentikan. Tapi rupanya Pak JK ini nggak mau itu semua terjadi. Jadi kayak kebalikannya seperti itu. Tapi kan sebenarnya bahkan Humas Kapolda Metro kalau nggak salah yang ngomong itu adalah kasus ini nggak bisa main minta dihentikan oleh Mas Roy Suryo, karena Mas Roy Suryo kan statusnya sebagai tersangka ya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan juga kalaupun memang berbicara tentang penghentian kasus ya, harusnya Mas Roy Suryo bisa mengikuti, maksudnya bisa berkaca lah mengikuti jejak Egy Sujana, ada Rismon Sianipar gitu. Dan nah itu makanya saya katakan bahwa itu semua tidak akan terjadi karena Roy Suryo ini ingin mengakhiri tapi nggak mau damai. Nah ini kan susah karena sejatinya yang dinamakan dengan RJ itu kan harus damai duluan. Sedangkan yang diminta di sini itu adalah pra-peradilan. Jadi dibuat seakan-akan memang ini adalah sesuatu yang nggak layak untuk disidangkan lagi. Padahal itu semua nggak benar juga karena dalil yang juga dipegang oleh pihak Pak Jokowi ini masih tetap berlaku dan ini masih bisa tetap dilanjutkan dengan penguatan dari polisi yang mengatakan bahwa kasus ini masih tetap berjalan dan tinggal tunggu dilimpahkan saja. Jadi kalau menurut saya yang terjadi sekarang ini adalah ya membuat pihak Roy Suryo ini ketar-ketir dan deg-degan karena apa yang terjadi, mereka ini semakin ditunda lama semakin akan menderita. Sebenarnya, tapi kalau misalkan dari pihak Polda aja udah berbicara seperti itu kan sebenarnya itu kan mengarahkan ya, di mana kayak bisa aja ini diselesaikan. Betul. Tapi minta maaf. Betul. Apakah kalau Mas Roy ini masih sempat beberapa waktu lalu berstatement bahwasanya saya nggak mau minta maaf sama Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi yang minta maaf sama rakyat Indonesia, tapi kan Dr. Tiva nggak ada suaranya dari kemarin. Apakah ini juga menjadi hilal bagi Dr. Tiva akan tiba-tiba? Saya lihat Dr. Tiva ini juga dipush oleh keluarganya. Kalau Roy Suryo kan kayaknya udah nothing tulus ya, istrinya juga udah pasrah kali ya suaminya seperti itu. Tapi Dr. Tiva mungkin anak-anak dan lingkungannya ini tetap mengkhawatirkan dan ya ingin mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan ini bukan sesuatu yang akan dimenangkan. Bahkan apa yang dipercayai ini juga bisa dipercaya ini sebagai sesuatu yang salah. Jadi apa yang sebenarnya dikejar di sini? Untuk Dr. Tiva yang memang masih memiliki masa depan. Sedangkan kalau Roy Suryo ini sudah pernah masuk bui sebelumnya dengan beberapa kasus penghinaan kepada Pak Jokowi. Sehingga nothing tulus untuk Roy Suryo, everything tulus untuk Dr. Tiva.
pihak dari, maksudnya apakah nanti pihak dari kuasa hukum Mas Roy Suryo sendiri bisa mencarikan jalan keluar? Maksudnya walaupun nantinya divonis berapa tahun Ini jalan keluarnya adalah ini. mengurangi itu. Oh, kalau mengurangi jelas akan dikurangi. Saya pikir tahanan untuk Dr. Rifa atau Roy Suryo pun ini sifatnya hanya untuk, kalau kita bilang itu biar nggak nakal lah. Diberikan sebuah shock terapi, akan masuk, tapi tetap nggak akan selama yang dituntutkan nanti. Itu yang saya lihat. Kalaupun misalkan nanti Dr. Tifa maksudnya mengajukan restorasi justice dan meminta maaf kepada Pak Jokowi, apakah itu juga nggak bakal mengubah hati Mas Roy Suryo untuk juga mengajukan restorasi justice dan meminta maaf pada Pak Jokowi? Saya pikir ya pasti akan berpikir untuk seperti itu. Tapi yang ada di benaknya adalah, ya kalau seandainya dilihat dari apa yang dilakukan selama ini, mungkin dia ini masih merasa bahwa apa yang dilakukannya ini akan sedikit berhasil, dan apa yang dipertaruhkan ini akan membuat Pak Jokowi ini akan memaafkan dengan sendiri, yang saya pikir itu sesuatu yang halu. Jadi Dr. Tifa ini saya lihat pasti akan mau untuk datang meminta maaf. Tapi kalau Roy Suryo saya pikir enggak. Dan apalagi dengan mengetahui ada Refli Harun yang sangat nggak suka dengan Pak Jokowi, yang kalau menurut saya apapun yang terjadi, ya Refli Harun nggak akan ikut masuk. Tapi Roy Suryo jelas akan mengulang waktunya kembali masuk ke bui. Oke Mas, tapi bakal ada adegan nanti Mas Roy Suryo mencoba untuk restoratif justice meminta maaf ke sana tapi ditolak nggak sih? Kan banyak juga yang sebenarnya saya pikir permintaan maafnya akan diterima. Tapi restorasi justice yang dimaksud di sini itu bukan untuk membuat ini semua itu tidak jadi karena dia sudah minta maaf loh ya. Tapi mengatakan bahwa kasus ini cacat hukum sehingga perlu dilakukannya itu tadi restorasi justice untuk ya udah dihilangkan saja kasusnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Bukan dia minta berhenti karena mengaku ijazahnya betul atau minta berhenti karena minta maaf, bukan. Tapi yang disayangkan malah itu. Bahwa ini sebenarnya adalah lose-lose situation. Dan tidak ada kemenangan apapun yang saya lihat. Jadi mendingan kalau dia sekarang ini meminta maaf, paling tidak tahanannya tetap terjadi, tapi nggak akan selama yang diperkirakan atau direncanakan. Dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi juga maksudnya sebenarnya kalau untuk kasus ini ya, karena kan seperti yang kita tahu, ini dari kemarin katanya kuasa hukum Mas Roy juga sempat bilang kayak ini pihak kepolisian juga nyari barang bukti tambahan mulu karena kan pas mau dimasukin sempat intinya adalah melengkapi lah, minta ada permohonan untuk dilengkapi kembali lah berkas-berkasnya. Dan ini nggak lanjut. Ini kan berarti terbukti barang buktinya sebenarnya nggak cukup kuat untuk dilengkapi gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita tunggu persidangan aja. Nanti persidangan semuanya akan diujikan. Dan dari sana kita akan tahu arahnya ini kemana. Tapi ya itu tadi, sebenarnya kan paling mudah di sini adalah melihat bahwa jika ternyata Roy Suryo benar dan ternyata ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka ini akan menjadi sebuah presiden yang akan menghancurkan bangsa kita. Dan kita tahu jika ini kelasnya udah kelas nasional seperti ini. Kalaupun saya katakan kalaupun ya, yang mana ini tidak akan mungkin terjadi. Ijazah seorang presiden ini palsu, pasti akan tetap ditutupi. Dan lebih baik mengorbankan satu orang yang memang sudah pernah masuk tahanan atau penjara, untuk sekali lagi ya masuk ke sana. Tapi di luar itu kita tahu bahwa ini asli. Dan mereka ini sebenarnya mempermasalahkan sesuatu yang mereka pun sebenarnya tidak yakin. Karena ini sesuatu yang ya, tadi ingin saya katakan bahwa kalau ini dilegitimasi, maka semua orang akan bisa mengatakan satu hal kepada orang lain. Dan orang lain ini harus membuktikan kalau dia ini tidak bersalah. Lalu apa gunanya hukum jika hukum positif tidak bisa dilakukan? Tapi kalau dibilang sebenarnya kalau dibilang kasus ini terlalu panjang, ya nggak tidak keliru sepenuhnya juga karena kasus ini kan memang sudah sepanjang itu dan Mas Roy Suryo ini seolah-olah memang digantung statusnya ini ya sebagai tersangka terus gitu. Sebenarnya dari kasus ini tuh ada yang sesuatu hal atau mungkin hilal yang ditunggu nggak sih, makanya atau mungkin jangannya emang nunggu Dr. Tifa untuk restoratif justice dulu baru ini disidangkan. Saya kira bisa saja. Tapi apa yang ditunggu saya pikir keduanya datang meminta maaf. Tapi kasusnya tetap disidangkan. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah shock terapi, sebuah cara untuk membuat jera. Dan seakan-akan mereka ini selalu diberikan malam-malam ini tidak nyenyak di setiap tidur mereka bahwa mendingan gue minta maaf nggak ya, gue minta maaf nggak ya. Padahal kalaupun minta maaf, ya mereka akan tetap di penjara juga. Menurut kalian seperti apa? Dan kira-kira berapa tahun nanti yang akan terjadi? Akankah kita bahas di konten berikutnya? Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam.